Salam Waalaikumsalam sejahtera untuk kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Buddha. Salam. Yang terhormat Ketua Kuartir Cabang Kudus, yang saya hormati Ketua Dewan Kerja Cabang Kudus dan Sangga Kerja Raimuna Cabang Kudus tahun 2021. Serta pemateri kita, giat wawasan, studi gender, Kak Nujumun Niswah MPT. Saya sayangi teman-teman pramuka penegak dan pramuka pandega Kuartir Cabang Kudus. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Saya sebagai moderator akan membawakan susunan acara pada pertama, pembukaan. Kedua, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Nujumun Niswah, MPD. Ketiga, sesi tanya jawab. Keempat, kesimpulan dan penutup. Dan yang terakhir adalah absensi manual dan absensi link. Marilah kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan berdoa. Semoga kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat kepada kita semua. Berdoa dimulai. Amin. Untuk selanjutnya, yakni pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Nujumun Niswah MPD. Tapi sebelum itu, saya akan membacakan daftar riwayat hidup narasumber. Nama lengkap, Nujumun Niswah MPD. Tempat tanggal lahir, Kudus 24 November 1993. Agama Islam, alamat Garung Kidul, Kaliwungu, Kudus. Nomor HP, apabila peserta ingin menanyakan lebih lanjut tentang terkait studi gender di lain hari, bisa mencatat nomor pemateri 085 641 187 121. Pekerjaan, dosen, riwayat pendidikan, MINU Miftahul Tulab, MTS Mambaul Ulum, MA Nurul Huda Cirebon. Perguruan tinggi S2 Pendidikan Bahasa Arab, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pengalaman organisasi, Sekretaris PR Fatayat NU Garung Kidul Kaliwungu Kudus. Tujuan hidup hanya menebar manfaat dan maslahat kepada orang lain. Selanjutnya, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Nujumun Niswah MPD. Kepada Kak Nujumun Niswah, kami persilakan. Ternyata, oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua peserta seminar atau diskusi pada siang hari ini. Senang sekali saya diundang oleh teman-teman Kuarcap Kudus. Ya, seperti itu. Bukan, ya. Ya, Kuarcap Kudus untuk berbicara mengenai isu gender atau wacana atau studi gender seperti itu. Sebentar, saya mau tanya dulu sebelum saya memulai materi saya. Ini acaranya itu formal atau semi formal atau santai seperti itu ya? Santai saja ya. Oke, santai saja ya. Oke, yang penting materinya atau informasi yang akan saya sampaikan sampai gitu ya. Jadi acaranya cukup santai ya, seperti itu ya teman-teman. Iya. Oh, iya. Gimana?
Oh, pesta wawasannya teman-teman. Oke. Terima kasih tadi kepada moderator yang telah memperkenalkan saya. Saya memanggil teman-teman peserta di sini sebagai apa ini berarti? Adik-adik. Oh iya, adik-adik ya, adik-adik. Maaf sekali teman-teman untuk apa namanya yang berkaitan dengan kepramukaan. Memang saya agak apa namanya kurang begitu memahami karena dulu saya tidak mengikuti pramuka pada saat sekolah. Seperti itu, mohon dimaklumi. Oke, langsung saja untuk materi hari ini saya diminta oleh panitia menyampaikan materi yang berkaitan dengan studi gender atau apa namanya penyebutan untuk studi ini itu banyak sekali atau kajian ini banyak sekali. Ada yang menyebutnya studi gender atau ada yang menyebutnya dengan kajian gender atau ada yang menyebutnya dengan apa namanya wacana keadilan gender seperti itu. Dan saya sudah mempersiapkan materi saya berupa apa namanya PPT, materi saya berupa PPT. Sebentar, saya akan share screen kepada teman-teman semua yang ada di sini. Materi saya yang sudah saya susun, sebentar. Sudah tertampil ya layar saya ya. Sebentar. Kalau saya apa namanya buat seperti ini masih jelas enggak? Masih jelas teman-teman? Ya, masih. Masih jelas. Oke. Terima kasih. Oke. Saya diberikan apa namanya TOR oleh teman-teman panitia untuk menyampaikan apa ya namanya materi tentang studi gender yang berkaitan dengan bagaimana studi peran pramuka dalam apa namanya peran pramuka sebagai agen pembangunan untuk mencapai tujuan SDGs gitu ya, Sustainable Development Goals gitu. Nah, yang pertama teman-teman, sebelum saya memulai materi saya pengen bertanya kepada kalian semua, adik-adik di sini. Saya pengen bertanya kepada adik-adik di sini semua. Apakah perempuan dan laki-laki itu berbeda gitu. Saya mau adik-adik di sini untuk menjawab pertanyaan saya ini terlebih dahulu. Apakah laki-laki dan perempuan itu berbeda? Berbeda sekali. Beda sekali. Oke, tadi ada yang menjawab cukup berbeda, hanya berbeda saja, kemudian beberapa menjawab berbeda sekali gitu ya. Oke, kalau berarti jawaban dari teman-teman itu semuanya mengatakan berbeda. Berbedanya sejauh mana? Gender. Fisik. Gimana? Fisik. Ada yang menjawab fisik, kemudian ada yang menjawab apa lagi tadi? Sifat, fisik, terus pikiran, perilaku. Oke, dan lain-lain. Oke ya. Oke, ada yang menjawab pertama fisik itu yang paling apa namanya menonjol perbedaan antara laki-laki dan perempuan ya. Pertama fisik. Kemudian ada yang menjawab lagi sifat, perilaku, pikiran. Ini merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan ya yang sangat signifikan. Ya, menurut teman-teman yang paling signifikan pertama fisik, kemudian perilaku, sifat dan pemikiran itu sangat signifikan. Beda banget atau sebenarnya hampir sama gitu? Hampir sama. Hampir sama. Oke. Hampir sama. Jadi yang saya simpulkan dari jawaban teman-teman adalah yang paling menonjol perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah fisik. Sedangkan untuk sifat, pemikiran, dan perilaku itu ya hampir sama. Seperti itulah ya. Oke, teman-teman, untuk studi gender atau apa namanya kajian gender ini ada dua istilah yang harus teman-teman pahami. Apa dua istilah itu? Yang pertama,
seks atau jenis kelamin gitu ya. Jenis kelamin atau seks, dan yang kedua gender gitu. Ini adalah dua istilah yang perlu teman-teman ketahui ketika kalian belajar tentang studi gender atau belajar tentang kesetaraan gender atau keadilan gender seperti itu. Yang pertama seks dan yang kedua gender. Oke, selanjutnya saya akan memakai kata seks dan atau jenis kelamin secara bergantian ya, gitu. Pada dasarnya seks dan jenis kelamin ini sama gitu, tapi gender itu hanya punya satu istilah saja. Mari kita berkenalan dengan seks atau jenis kelamin. Apa itu jenis kelamin? Jenis kelamin itu adalah perbedaan biologis gitu ya. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang sudah mereka bawa sejak mereka lahir atau bahkan belum lahir. Itu sudah mereka memiliki perbedaan tersebut gitu ya. Sebelum kita lahir kan kita sudah tahu kalau lewat apa namanya USG gitu ya. Oh, ternyata si bayi memiliki apa namanya memiliki vagina, maka dia oleh dokter dikatakan sebagai perempuan seperti itu. Itu adalah seks, perbedaan biologis yang dibawa manusia atau yang dimiliki manusia sejak ia lahir. Dan perbedaan biologis ini tidak dapat dipertukarkan. Artinya dia tetap berlaku sepanjang masa dan di mana saja dia berada. Misal sekarang ya, seorang bayi terlahir memiliki vagina, maka dia kita sebut sebagai perempuan ya. Jenis kelaminnya adalah perempuan. Maka ketika bayi tadi sudah besar, dia tetap menjadi perempuan. Kemudian dia sudah menjadi manusia dewasa, dia tetap perempuan. Nah, itu berlaku sepanjang masa. Kemudian ketika dia sudah menjadi nenek-nenek, dia tetap perempuan karena vagina itu tidak berubah gitu. Kemudian berlaku di mana saja ia berada. Dia sekarang tinggal di Kudus, dia disebut perempuan karena dia memiliki vagina. Kemudian dia pindah ketika usia 20 tahun ke Jakarta. Ya dia masih perempuan karena dia memiliki vagina. Itu adalah seks atau jenis kelamin. Perbedaan biologis yang dibawa manusia sejak lahir dan tidak dapat dipertukarkan, berlaku sepanjang masa dan di mana saja ia berada. Perbedaan biologis ini kalau antara laki-laki, misal laki-laki memiliki penis, kemudian memiliki sperma, kemudian memiliki apa lagi ya? Organ reproduksi laki-laki yang membedakan dengan perempuan itu apalagi teman-teman? Testis. Ya, itu kalau teman-teman belajar biologi di sekolah pasti sudah tahu apa perbedaan biologis laki-laki dan perempuan gitu. Itu disebut dengan seks gitu. Kalau seseorang yang lahir memiliki penis, memiliki sperma, memiliki testis, maka dia kita sebut sebagai laki-laki. Okay. Kalau seorang bayi terlahir memiliki vagina, memiliki sel telur, memiliki rahim gitu. Kemudian setelah dia dewasa nanti payudaranya akan berkembang, maka dia kita sebut sebagai perempuan. Ini adalah perbedaan jenis kelamin yang perbedaannya itu secara biologis gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, pengalaman perbedaan biologis ini mengakibatkan pengalaman reproduksi juga yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan memiliki rahim, berarti perempuan memiliki sel telur, perempuan memiliki rahim. Apa perbedaan perbedaan pengalaman reproduksi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan? Kalau perempuan memiliki sel telur, berarti dia bisa melahirkan, mengandung. Sebentar, kita bahas dari awal dulu. Jika perempuan memiliki sel telur, maka dia bisa menstruasi, kemudian dia mungkin bisa hamil, bisa melahirkan, bisa nifas, bisa menyusui. Ini adalah pengalaman. Ya, istihadoh juga. Ini adalah pengalaman reproduksi perempuan karena perbedaan biologis tadi, karena dia memiliki sel telur, memiliki rahim dan lain sebagainya. Sedangkan pengalaman
reproduksi laki-laki itu berbeda dengan perempuan karena mereka tidak memiliki saut telur, karena mereka tidak memiliki rahim, mereka pengalaman reproduksinya yaitu memproduksi dan mengeluarkan sperma. Itu pengalaman reproduksi laki-laki. Ini adalah perbedaan biologis ya teman-teman. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang kita sebut dengan apa tadi? Jenis kelamin atau seks atau jenis kelamin seperti itu. Selanjutnya istilah yang kedua itu ada gender. Kalau tadi seks atau jenis kelamin yaitu perbedaan secara biologis. Laki-laki disebut laki-laki karena apa, perempuan disebut perempuan karena apa. Nah, selanjutnya ada istilah yang kedua yaitu gender. Apa itu gender? Sebelum saya menjelaskannya, saya mau dong salah satu adik-adik pramuka di sini untuk memberikan suatu gambaran tentang gender itu apa yang kalian pahami, yang kalian ketahui kira-kira. Sejauh ini, gender itu apa? Alat kelamin. Beda. Gender itu lebih ke alat ke jenis kelaminnya. Maksudnya gini. Oh, bukan. Ayo lagi. Gender itu apa? Oh, sebentar. PPT-nya belum saya ini. PPT-nya sampai mana, teman-teman? Baru awal, Bu. Baru sampai slide 1. Oh iya. Sebentar. Ini sudah, sekarang sudah? Belum, maaf. Gender itu dilihat dari tingkah lakunya, Bu. Sebentar, oke, bentar. Nah, ini sudah, maaf. Ini slide 6 ya, maaf, oke. Ya, gender itu apa tadi? Tadi sudah ada yang menjawab, gender itu apa? Perbedaan sosial yang tidak dibawa manusia. Beda dari tingkah lakunya, Bu. Tingkah lakunya perempuan sama laki-laki. Tingkah laku, oke. Jadi secara sederhana gender itu seperti ini teman-teman. Harapan-harapan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan itu gender gitu. Gender itu tidak dibawa oleh kita sejak lahir, tapi melainkan kita amati, kita pelajari, terbentuk dalam diri kita melalui proses sosial. Itu adalah gender gitu. Secara sederhana tadi saya katakan gender adalah apa? Harapan-harapan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Misal gini, perempuan itu diharapkan oleh masyarakat sebagai seseorang yang lemah lembut. Nah, ini disebut sebagai gender atau jenis kelamin. Gender. Masyarakat mengharapkan laki-laki sebagai seseorang yang rasional. Ini kita sebut sebagai Gender. Itu adalah gender. Ya. Gender. Oh ya, mohon ini ya, mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Gender adalah perbedaan sosial yang tidak dibawa manusia sejak lahir, melainkan kita pelajari dan kita internalisasi, kita hayati, kita internalisasi melalui proses sosial. Dan gender ini bisa dipertukarkan dan mungkin berbeda di setiap tempatnya. Nanti akan saya contohkan bagaimana dia bisa dipertukarkan, bagaimana dia bisa berbeda di setiap tempat, gitu ya. Nah, kalau di masyarakat kita di Indonesia itu, misalnya perempuan diharapkan, masyarakat kita itu mengharapkan perempuan sebagai seseorang yang lemah lembut, kemudian seseorang yang cantik, seseorang yang emosional, gitu. Mengkonstruksikan perempuan sebagai seseorang yang emosional, kemudian keibuan, dan berperan di domestik. Domestik itu apa?
domestik itu berperan di dalam rumah. Itu domestik, berperan di domestik itu berperan di dalam rumah. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah saja seperti itu. Itu adalah harapan-harapan masyarakat Indonesia atau masyarakat sekitar kita terhadap perempuan. Sedangkan untuk laki-laki bagaimana gitu? Untuk laki-laki masyarakat kita itu mengharapkannya laki-laki menjadi adalah sosok yang kuat, kemudian rasional, kemudian jantan, perkasa, kemudian biasanya mereka itu selalu diharapkan untuk berperan di publik. Artinya dia bekerja di luar rumah. Kalau domestik tadi di dalam rumah, berarti publik itu di luar rumah seperti itu. Ini adalah harapan-harapan masyarakat Indonesia terhadap perempuan dan laki-laki. Saya mau tanya, lemah lembut, kuat gitu. Lemah lembut dan kuat itu merupakan sifat yang yang paten yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan atau sifat yang bisa dipertukarkan, teman-teman? Bertukarkan. Bisa dipertukarkan. Mungkin kalian bisa melihat teman-teman di sekitar kalian. Ada perempuan yang kuat, ada perempuan yang misal ibu-ibu di penjual di pasar ya, teman-teman kalian bisa lihat mereka biasanya mengangkat barang-barang yang berat. Itu kan mengangkat barang yang berat itu kan perlu kondisi fisik yang kuat. Nah, kita lihat di sini perempuan juga bisa memiliki sifat kuat. Artinya gender itu bisa dipertukarkan gitu. Kemudian emosional gitu. Emosional masyarakat Indonesia itu mengkonstruksikan atau meyakini bahwa perempuan itu sebagai seseorang yang emosional. Kita lihat sekarang ini di lingkungan sekitar kita, yang emosional apakah hanya perempuan saja atau ada laki-laki yang juga emosional, memiliki sifat emosional ini? Laki-laki. Ada laki juga. Ini namanya gender. Perbedaan sosial, bukan biologis. Kalau tadi jenis kelamin itu biologis, gender itu perbedaan sosial yang kita pelajari, yang kita internalisasi melalui proses sosial gitu. Dan sifat-sifat ini itu bisa dipertukarkan, bisa berubah, artinya tidak paten gitu. Contoh dan gender ini mungkin berbeda di setiap tempat gitu. Mungkin di masyarakat kita itu memberikan sifat lemah lembut kepada perempuan, tapi di masyarakat lain misalnya itu tidak memberikan sifat lemah lembut untuk perempuan. Mungkin di masyarakat yang mata pencaharian utamanya itu dengan bertani gitu, laki-laki dan perempuan sama-sama mengerjakan pekerjaan bertani gitu, maka laki-laki dan perempuan diharapkan oleh masyarakat tersebut memiliki sifat kuat gitu. Nah, dari satu tempat itu mungkin berbeda dengan tempat lainnya. Misal juga ya, kalau di Indonesia, siapa yang pakai gamis? Laki-laki. Laki-laki pakai gamis. Perempuan. Ya, perempuan pakai gamis. Kita lihat di Arab sana, siapa yang memakai gamis? Laki-laki. Laki dan perempuan kan ada yang pakai gamis juga. Iya. Nah, ini mungkin berbeda. Ini adalah gender gitu. Ini saya pakai rok. Oh iya. Nah, itu adalah gender, pensifatan ya secara sosial yang mungkin berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya gitu. Mungkin kalau di masyarakat kita itu masih menganggap perempuan itu perannya hanya di domestik, tapi di negara lain perempuan itu perannya tidak hanya di rumah, tidak hanya di di dapur dan lainnya, tapi mereka berperan di ruang publik gitu. Itu adalah gender. Benar. Kalau tadi saya katakan peran sosial ini, perbedaan sosial ini tidak kita bawa sejak lahir. Artinya kita pelajari melalui interaksi sosial. Dari mana saja sih
kita mempelajari gender Nah, lupa ya. Agak iya. dari mana saja kita mempelajari gender itu? Dari mana saja? Ya, selanjutnya. Masyarakat. Oke, masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana peran gender itu bisa terbentuk. Bagaimana saya bisa meyakini bahwa, bagaimana saya menginternalisasi sifat-sifat lemah lembut, atau bagaimana Mas siapa di sini? Adik siapa di sini yang laki-laki itu menginternalisasi sifat-sifat kuat atau apa gitu. Bagaimana sih peran gender ini bisa terbentuk? Yang pertama melalui interaksi sosial. Ya karena manusia adalah makhluk sosial, maka sejak dari kecil ia sudah melakukan interaksi sosial ini. Interaksi sosial yang pertama yaitu dari keluarga gitu. Mereka belajar peran gender itu dari keluarga. Misal keluarganya itu memperlakukan bayi laki-laki sebagai seseorang yang kuat gitu. Sejak kecil misal di keluarganya ketika ada laki-laki menangis, "Wih, jangan nangis, kamu itu laki-laki." Sering dengar gitu nggak? Sering. Nah, itu adalah salah satu proses kita belajar gender gitu. Kita belajar menginternalisasi atau membentuk gender dalam diri kita gitu. Dari proses ini kita mulai membentuk kepercayaan dalam diri kita bahwa laki-laki itu tidak boleh cengeng seperti itu. Kemudian yang kedua, kita belajar peran gender itu dari pendidikan gitu. Teman-teman dulu ini pernah enggak di buku bahasa Indonesianya itu ada ini, ibu memasak, bapak ibu memasak, bapak ngopi. Nah seperti itu. Pernah enggak menjumpai narasi seperti ini di materi pembelajaran kalian gitu? Pernah? Pernah. Nah, Enggak pernah. Oh, enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah ada seperti itu. Ya. Ya. Mungkin di antaranya mungkin di beberapa materi di pendidikan kita masih ada seperti itu ya. Dari materi pendidikan yang seperti itu, murid-murid itu mulai belajar atau mulai memahami, oh berarti saya itu secara fisik saya itu mirip ibu. Berarti kalau saya mirip ibu, berarti saya harus memasak dong. Terus yang laki-laki, secara fisik saya mirip bapak. Kalau mirip bapak berarti saya perannya seperti ini dong. Nah, itu kita belajar peran gender di pendidikan atau di sekolah. Kadang juga kalau di sekolah gitu, siapa yang ditugasi untuk menulis di papan tulis? Sekretaris. Biasanya sekretaris itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki dan perempuan. Laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan. Ya, oke. Tapi rupanya banyak. Ya, oke. Ada laki-laki, ada yang perempuan ya, tapi seringnya guru itu memberikan tugas menulis itu menulis di papan tulis gitu ya, kepada perempuan. Kenapa demikian? Karena biasanya yang dianggap tulisannya rapi atau itu perempuan. Atau yang biasanya dianggap memiliki keindahan itu adalah perempuan. Jadi yang ditugasi untuk menulis biasanya perempuan seperti itu. Kemudian kalau misal di sekolah ada perbaikan misal perbaikan pintu atau perbaikan papan tulis gitu yang dipanggil oleh guru untuk membantu siapa? Laki-laki. Itu kita belajar peran gender, di pendidikan atau di sekolah yang mana perempuan itu selalu diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat feminin gitu. Sedangkan laki-laki itu diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya maskulin seperti itu. Selanjutnya pada penafsiran keagamaan gitu. Dari mana manusia belajar peran gender atau menginternalisasi peran gender? Yang selanjutnya adalah penafsiran keagamaan gitu ya.
dalam agama tertentu, misal ada yang meyakini bahwa perempuan itu harus begini, perempuan harus taat, perempuan harus patuh, perempuan itu harus punya rasa malu seperti itu. Itu dari agama tertentu ya, misal penafsirannya seperti itu. Maka si perempuan tersebut akan menginternalisasi bahwa dia itu harus seperti ini, bahwa saya itu harus punya rasa malu, saya harus diam, saya harus tidak boleh banyak berbicara, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, dari mana kita belajar peran gender itu, atau bagaimana gender kita itu bisa terbentuk. Yang selanjutnya itu dari negara gitu. Ternyata negara itu juga berperan pada pembentukan gender kita gitu. Ada pembentukan gender, apakah kita menjadi seseorang yang feminin atau menjadi maskulin gitu. Pada masa Orde Baru dulu gitu, perempuan itu sudah ada sebuah pedoman untuk menjadi perempuan ideal pada masa Orde Baru dulu. Dan pedoman ini diteruskan oleh pemerintah pada program Dharma Wanita gitu. Bagaimana menjadi perempuan yang ideal? Kalau pada zaman Orde Baru dulu menjadi perempuan ideal adalah menjadi perempuan yang berbakti kepada suami dan mengabdikan kepada anak-anak seperti itu. Itu bagaimana perempuan belajar peran gender yang salah satunya melalui institusi atau melalui negara seperti itu. Sekarang teman-teman sudah paham ya gender dan jenis kelamin itu apa? Paham. Sudah. Jadi gender itu apa? Belum? Oke. Sebentar, saya balik dulu ke jenis kelamin. Jenis kelamin itu apa? Adalah hal yang membedakan antara laki-laki sama perempuan. Secara biologis. Kalau gender, Perbedaan sosial yang tidak dibawa manusia sejak lahir. Perbedaan tingkah laku antara laki-laki sama perempuan. Perbedaan tingkah laku antara manusia, antara laki-laki dan perempuan yang dibawa sejak lahir. Yang tidak dibawa sejak lahir, tapi dibentuk oleh siapa yang membentuknya? Oleh antara sosial, pendidikan, penafsiran keagamaan, negara. Oke, oleh beberapa institusi ini, ya, oleh masyarakat gitu ya, secara secara singkatnya, gender adalah pembagian perilaku atau sifat, ya, tingkah atau perilaku laki-laki dan perempuan yang tidak dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk oleh masyarakat seperti itu. Sudah paham perbedaan gender dan jenis kelamin sampai di sini, teman-teman? Sudah paham. Oke, sudah paham ya. Sebentar, saya mau tanya ke teman-teman terlebih dahulu. Si A tolong jawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan A, laki-laki, B, perempuan, C, bisa laki-laki atau perempuan, gitu ya. Oke, pertanyaan pertama. Iya. Si A baru saja melahirkan minggu lalu. A adalah Perempuan. Oke. Oh ya, jangan ABC ya. Jangan ABC ya. Perempuan, laki-laki atau bisa laki-laki atau perempuan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya. B terpilih menjadi ketua OSIS karena ia memiliki sifat tanggung jawab. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Laki-laki. Oke, sampai di sini berarti teman-teman sudah paham dengan konsep jenis kelamin dan Benar. gender. Oke, luar biasa sekali adik-adik Belum. Oh, belum memahami. Sudah, oke. Ya, sudah. Sudah, oke. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Atau mau ada pertanyaan-pertanyaan lagi seperti tadi? Aku udah susah. Sudah ya. Lanjut ya. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, tadi kan kalian sudah belajar tentang apa itu jenis kelamin dan gender ya.
Berarti jenis kelamin itu sifatnya bagaimana? Dan gender itu sifatnya bagaimana? Kita akan pelajari sekarang ini. Jenis kelamin, kalau tadi yang dibawa sejak lahir, kalau pengertian yang saya ajukan itu dibawa sejak lahir, berarti dia bersifat kodrat, ya. Kodrat perempuan yang memiliki memiliki telur, memiliki rahim, mungkin bisa melahirkan, bisa menstruasi, bisa hamil, dan lain sebagainya. Itu kodrat, ya. Berarti jenis kelamin itu adalah ya istihadoh juga. Ya, itu adalah jenis kelamin itu sifatnya pemberian Tuhan yang tidak berubah gitu, yang tidak berubah. Sedangkan gender itu bagaimana? Siapa yang memberi? Apakah Tuhan ataukah masyarakat? Masyarakat. Tuhan. Konstruksi sosial. Konstruksi sosial. Kamu menjadi lemah lembut. Kamu menjadi emosional. Kamu menjadi rasional. Itu pemberian Tuhan atau hasil bentukan dari masyarakat atau lingkungan kamu tinggal gitu. Hasil bentukan dari masyarakat. Bukan dari masyarakat. Dari interaksi sosial. Iya, itu hasil dari interaksi sosial. Ini disebut dengan konstruksi sosial gitu. Artinya dia bukan pemberian Tuhan, bukan takdir, bukan kodrat, akan tetapi konstruksi sosial. Kemudian sifat jenis kelamin lainnya. Kalau tadi jenis kelamin itu kan pemberian Tuhan, berarti dia dibawa sejak lahir. Kalau gender, gimana teman-teman, sejak lahir kita sudah memiliki sifat-sifat tadi nggak, emosional atau rasional dan lain-lain? Belum. Kapan kita memiliki itu? Kapan kita memiliki itu? Setelah lahir. Setelah lahir, saat kita berinteraksi dengan masyarakat. Ya, masyarakat atau orang-orang gitu ya. Saat kita berinteraksi dengan masyarakat atau orang-orang. Kemudian kalau jenis kelamin itu pemberian Tuhan, maka dia sifatnya tetap, tidak dapat dirubah gitu. Manusia orang yang memiliki rahim, dia akan memiliki rahim sampai nanti, kecuali ada tindakan tertentu gitu ya. Misal karena karena kondisi kesehatan atau apa, rahimnya harus diangkat. Jadi dia tidak memiliki rahim. Bisa Gimana? Ya, jadi sifat jenis kelamin itu tetap gitu, tetap tidak dapat dirubah kecuali dengan tindakan tertentu gitu. Misalnya operasi seperti tadi yang saya contohkan. Kalau gender bagaimana teman-teman? Bisa dirubah. Bisa dirubah, sifatnya itu dinamis gitu. Mungkin hari ini kita menjadi orang yang lemah lembut gitu, tapi ketika bertemu dengan siapa kita menjadi orang yang emosional gitu. Itu yang namanya gender itu dinamis, dia bisa berubah, dapat diubah, sifatnya tidak tetap gitu. Kemudian jenis kelamin itu sama dari waktu ke waktu. Kamu saat bayi memiliki memiliki sel telur, memiliki rahim, kamu disebut sebagai perempuan. Maka saat kamu masih bayi, kamu disebut sebagai perempuan, saat remaja pun kamu masih perempuan. Lalu kamu dewasa masih perempuan, sampai kamu tua pun kamu masih perempuan. Itu adalah jenis kelamin. Sama dari waktu ke waktu. Kemudian kalau gender bagaimana? Gender itu bisa berbeda dari waktu ke waktu. Misal ya, kalau pada zaman dahulu itu masyarakat melarang perempuan untuk bekerja di luar rumah ya. Pada zaman dahulu itu sangat dilarang gitu. Kalau pada saat ini bagaimana? Perempuan diperbolehkan tidak bekerja di ruang publik? Bolehkan. Diperbolehkan. Ini namanya gender. Dia berbeda. Tergantung. Dia berbeda dari dia berbeda dari waktu ke waktu seperti itu. Itu adalah gender. Jadi, sebentar, saya di slide berikutnya saya ada
gambar dan saya mau teman-teman mengomentari gambar berikut ini. Oke. Gambar di atas. Orang sedang apa itu? Film dunia terbalik. Nyambel. Orang sedang Nyambel. Oke, orang sedang nyambel. Itu Bapak nyambel. Oke, Bapak ngulek. Jenis kelamin si orang yang ada di atas itu apa? Laki-laki. Yang di bawah perempuan. Oke. Gabun. Sebentar teman-teman. Oke, zamankan. Ya, tadi kalau di masyarakat kita pekerjaan domestik itu diberikan kepada siapa oleh masyarakat Indonesia? Laki-laki. Perempuan. Nah, dengan dia bekerja sebagai bekerja di dapur atau sedang melakukan kegiatan memasak gitu, dia berubah menjadi perempuan atau tidak? Tidak. Jenis kelaminnya tetap Laki-laki. Gitu. Berarti bisa enggak laki-laki itu memegang peran domestik atau rumah tangga gitu? Bisa. Nah, oke. Sekarang kita lihat ke bawah. Kita lihat ke bawah ya teman-teman ya. Jenis kelaminnya apa tadi? Perempuan. Oke. Kalau tadi saya jelaskan masyarakat Indonesia itu memberikan masyarakat kita gitu ya, tidak Indonesia keseluruhan lah. Masyarakat kita masih saja memberikan peran publik kepada laki-laki ya. Peran publik itu bekerja di luar gitu maksudnya. Nah, jenis kelamin orang ini itu apa? Perempuan. Kalau dia bekerja di publik, apakah jenis kelaminnya dia berubah? Tidak, gitu. Tidak. Yang berubah itu apa? Yang berubah apa tadi teman-teman? Gender. Hanya peran gendernya. Peran. Kalau menurut kalian apa-apa atau tidak apa-apa seperti ini? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena peran gender ini bukan pemberian Tuhan, yang artinya bisa kita pertukarkan, bisa kita rubah sesuai dengan kesepakatan seperti itu ya. Terus coba lihat lagi di bawah. Yang atas itu jenis kelaminnya apa? Perempuan. Ada perempuan, ada laki-laki. Oke, yang laki-laki sepertinya hanya membantu ini ya, membantu apa namanya, merapikan saja ya. Tangkap. Ya, yang bawah ini apa? Laki-laki. Yang atas pekerjaannya apa teman-teman? Yang atas bawang. Kuli panggul ya namanya ya, kuli panggul. Kalau yang bawah ini apa? Buruh. Sapam. Yang bawah itu kita anggap saja sebagai call center gitu ya. YouTuber. Manusia kan manusia. Ya, yang bawah kita anggap saja sebagai petugas atau pegawai call center gitu ya. Ya. Kuli panggul tadi berjenis kelamin perempuan ya. Kuli panggul tadi berjenis kelamin perempuan. Kalau untuk menjadi kuli panggul itu apa yang kita butuhkan? Kekuatan. Tenaga gitu ya. Sebentar ya, terima kasih yang suaranya ini ya. Terus kalau untuk menjadi call center atau apa namanya petugas call center, apa yang perlu kita butuhkan? Pikiran, terus apa lagi? Kemampuan berbicara. Terus apa lagi? Public speaking, terus apa lagi? Kesabaran. Shouting skill. Sabaran. Terus sabaran, public speaking, kesabaran, lemah lembut. Mental yang kuat. Ya, mental yang kuat. Perlu sifat yang lemah lembut, kemudian perlu sifat sabar gitu ya kalau public speaking. Kalau jadi call center kamu nggak sabar, ya customermu akan lari seperti itu. Kalau nggak lemah lembut, customermu akan lari. Oke. Jadi kuli panggul tadi memiliki sifat atau
dia memiliki sifat kuat gitu ya, atau tangguh gitu. Sifat ini misalnya diharapkan masyarakat untuk dimiliki siapa? Laki-laki. Tapi dengan dia memiliki sifat ini, apakah dia menjadi laki-laki? Asik. Dia dengan memiliki sifat ini, apakah dia menjadi laki-laki? Ya. Ya, lalu yang bawah dengan memiliki sifat lemah lembut, terus sabar, apakah dia menjadi perempuan? Karena yang dikonstruksikan sebagai orang yang lemah lembut adalah perempuan. Tidak gitu. Itu adalah perbedaan gender dan jenis kelamin. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman konsep gender dan jenis kelamin? Insya Allah. Oke. Bisa. Iya. Allah. Kenapa kita harus paham sih konsep gender dan jenis kelamin? Kenapa? Tahu, lupa saya. Nggak tahu. Oke. Gini, pada dasarnya pembagian gender gitu ya, pembagian gender. Mohon teman-teman untuk mematikan mikrofonnya terlebih dahulu ya. Ya, Kak. Iya. Mohon adik-adik untuk mematikan mikrofonnya terlebih dahulu. Oke, jadi pada dasarnya pembagian gender tadi itu tidak apa-apa gitu. Misal perempuan dikonstruksikan sebagai seseorang yang lemah lembut, perempuan dikonstruksikan sebagai orang yang bertanggung jawab atas rumah, laki-laki yang bertanggung jawab atas nafkah dan lain-lain. Itu sebenarnya tidak apa-apa jika tidak menimbulkan masalah. Tapi pembagian gender ini dari dulu sampai sekarang dianggap sebagai sesuatu yang mapan, yang tetap. Dia diyakini oleh sebagian orang sebagai kodrat, artinya tidak boleh dipertukarkan gitu. Misal tadi ya, peran domestik dan peran publik gitu. Laki-laki, perempuan ya memang perannya domestik saja, perempuan ya nggak boleh kerja. Kemudian laki-laki ya harus mencari nafkah, laki-laki ya harus bekerja gitu. Pembagian gender ini kemudian menimbulkan masalah karena masyarakat meyakininya sebagai pemberian Tuhan yang tidak dapat dipertukarkan. Misal seperti ini, perempuan itu dikonstruksikan oleh masyarakat atau diharapkan oleh masyarakat sebagai orang yang bertanggung jawab atas pendidikan anak, atas kebersihan rumah, atas keindahan rumah, seperti itu ya. Lalu kemudian pembagian gender ini yang sebenarnya bersifat dinamis atau berubah gitu dianggap masyarakat sebagai tetap. Artinya ya harus perempuan ya seperti ini, walaupun dia bekerja di luar rumah, dia tetap harus mengerjakan pekerjaan rumah seperti itu. Kira-kira kalau menurut kalian perempuan sudah bekerja di luar rumah, mencari nafkah, tapi dia harus mengerjakan pekerjaan rumah, itu suatu bentuk ketidakadilan atau tidak, teman-teman? Gimana? Ada yang mau menjawab? Boleh menjawabnya lewat chat juga. Suatu bentuk ketidakadilan enggak kalau misal dia sudah bekerja di luar rumah, tapi karena peran domestik itu tadi dikonstruksikan atau dianggap tetap oleh masyarakat yang harus dimiliki oleh perempuan. Jadi kalau dia sudah bekerja, maka sampai rumah dia harus bersih-bersih, maka dia harus masak, maka dia harus mencuci, maka dia harus mengepel, maka dia harus menyapu, seperti itu. Kalau menurut kalian itu suatu bentuk ketidakadilan atau ya biasa saja sih gitu? Biasa aja. Oh, biasa saja. Oke. No problem. No problem. Oke, yang menjawab laki-laki ya ternyata. Saya mau ini dong. Saya mau teman-teman adik-adik perempuan yang menjawabnya. Keadilan. Gimana? Keadilan. Adil. Keadil. Tidak adil.
Ya, ini adalah salah satu bentuk ketidakadilan gitu. Pembagian gender yang sebenarnya bersifat dinamis, dapat berubah gitu, tapi oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang tetap, nggak boleh berubah gitu. Perempuan harus menjadi seseorang yang penurut, perempuan tidak boleh berbicara. Itu kan merupakan suatu ketidakadilan. Terus lagi, perempuan itu emosional, perempuan itu tidak rasional, maka dia tidak boleh jadi pemimpin. Ini kan namanya tidak adil karena tidak memberikan akses kepada perempuan untuk menjadi pemimpin, tidak memberikan akses kepada perempuan untuk berpartisipasi gitu ya dalam suatu organisasi ataupun yang lainnya. Ini adalah beberapa bentuk ketidakadilan karena pembagian gender. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas beberapa bentuk ketidakadilan yang disebabkan oleh pembagian gender tadi. Jenis-jenis ketidakadilan ini disebut dengan ketidakadilan gender gitu. Yang pertama adalah subordinasi gitu. Apa itu subordinasi? Subordinasi adalah anggapan bahwa perempuan itu irasional, emosional, sehingga ia tidak bisa memimpin gitu. Subordinat itu artinya menaruh di bawah gitu. Subordinat itu menaruh di bawah. Menaruh di bawah, yang ditaruh di bawah siapa? Perempuan. Maksudnya apa yang ditaruh di bawah? Maksudnya itu dia selalu diposisikan sebagai orang yang tidak bisa memimpin, itu adalah subordinasi gitu. Dia karena dia irasional, karena dia dianggap emosional oleh masyarakat, maka biasanya dia itu tidak diberikan jabatan yang tinggi oleh masyarakat. Itu adalah subordinasi. Biasanya ya, karena masyarakat yang masih meyakini bahwa perempuan itu irasional atau emosional, itu biasanya enggan untuk memilih perempuan sebagai pemimpin gitu. Enggan untuk memilih perempuan sebagai pemimpin. Padahal sifat irasional itu bisa dimiliki oleh siapa saja, baik laki-laki atau perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi orang yang irasional. Laki-laki juga bisa menjadi orang yang emosional. Coba teman-teman lihat, kemarin ada ada bentrok di DPR, pernah melihat enggak berita ini di TV? Siapa itu yang bertengkar gitu? Siapa itu yang emosional? Iya. Ada laki-laki ya, di situ berarti irasional dan emosional itu bisa dimiliki oleh siapa saja gitu. Jenis kelamin itu tidak bisa menentukan bahwa seseorang itu irasional atau emosional gitu. Kemudian karena subordinasi ini, biasanya kalau ada kesempatan maka yang diutamakan laki-laki. Misal satu keluarga memiliki 2 anak laki-laki dan anak perempuan. Tapi uang yang mereka miliki hanya cukup untuk menyekolahkan satu anak ke tingkat tinggi, maksudnya ke perguruan tinggi gitu ya. Satu anak hanya bisa membiayai satu anak untuk sekolah tinggi. Maka biasanya yang akan diutamakan siapa? Karena apa? Karena perempuan dianggap tidak memiliki kecakapan, maka dia tidak diutamakan. Ini adalah subordinasi. Kemudian yang kedua, marginalisasi. Apa itu marginalisasi? Peminggiran pada jenis kelamin tertentu yang mengakibatkan kemiskinan gitu. Peminggiran pada jenis kelamin tertentu yang mengakibatkan kemiskinan seperti itu. Contohnya gini, kalau di masyarakat kita yang dianggap sebagai pencari nafkah utama itu kan laki-laki. Ya, dan perempuan itu hanya sebagai pencari nafkah tambahan. Maka walaupun kerjanya sama, tapi karena dianggap sebagai sebagai pencari nafkah tambahan, perempuan kerap digaji lebih rendah atau diberikan upah lebih rendah. Ini adalah contoh marginalisasi. Contoh lagi, karena fungsi reproduksinya ya, perempuan bisa hamil, bisa menyusui, bisa menstruasi dan lainnya. Itu biasanya perempuan mempekerjakan perempuan itu dianggap menghambat. Jadi kalau ada pekerja laki-laki atau perempuan, biasanya perusahaan atau suatu lembaga itu lebih memilih
laki-laki karena karena dianggap kerja perempuan karena fungsi reproduksinya itu akan menghambat pekerjaannya, itu adalah marginalisasi. Sebelum saya lanjut, saya ingin teman-teman mengomentari cerita pendek saya, gitu ya. Silahkan komentari cerita pendek saya dengan hanya satu kata, boleh secara langsung atau boleh dituliskan gini aja deh, dituliskan lewat chat gitu aja ya. Seorang perempuan yang sudah bersuami makan siang dengan seorang CEO di suatu restoran. Seorang perempuan yang sudah bersuami makan siang dengan CEO di sebuah restoran. Kalian komentari cerita saya tadi dengan satu kata saja. Ditulis di kolom chat, teman-teman. Selingkuh. Oh, selingkuh. Terus apa lagi? Selingkuh ini, selingkuh. Ada Suka yang ghosting. Hah? Kenapa? Suka ghosting. Husnudon, husnudonnya apa? Apa teman-teman? Ghosting? Ya. Husnuzon. Ghosting itu apa? Aku dewe ngaku. Mendua, bisnis. Oh, mendua bisnis gitu. Ghosting itu ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Oke. Kebanyakan di sini menjawab ini ya, mendua. Ada dua orang yang menjawab mendua, kemudian ada yang menjawab selingkuh gitu ya. Kira-kira CEO tadi itu jenis kelaminnya apa? Pasti kalian langsung menduganya laki-laki kan? Iya nggak? Iya. Iya, padahal bisa saja CEO-nya tadi Perempuan. perempuan. Nah, itu keyakinan kita bahwa yang menjadi pemimpin adalah Laki-laki. laki-laki gitu. Padahal bisa saja tadi CEO-nya adalah perempuan. Tapi ada yang langsung menjawab selingkuh mendua gitu ya. Padahal CEO-nya tadi perempuan, mungkin sedang diskusi karena sesama teman gitu ya. Nah, ini masyarakat kita itu masih menganggap bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin. Sehingga cerita tadi saya, teman-teman langsung menganggap bahwa perempuan itu mendua atau perempuan itu selingkuh gitu. Padahal CEO-nya perempuan gitu. Itu adalah contoh ketidakadilan gender yang menganggap perempuan memang tidak cakap untuk menjadi seorang pemimpin. Contoh ketidakadilan gender lainnya atau jenis ketidakadilan gender yang lainnya adalah beban ganda. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan. Beban ganda itu apa? Beban yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak daripada jenis kelamin lainnya. Misal seperti tadi yang saya contohkan, perempuan pekerjaan rumah itu dianggap sebagai peran permanen perempuan. Maka ketika dia memilih untuk bekerja di luar rumah, pekerjaan rumah harus tetap ia kerjakan. Ini adalah beban ganda. Dia sudah menjalani beban publik, tapi di domestik dia harus mengerjakannya lagi. Ini namanya beban ganda gitu. Kemudian yang selanjutnya, stereotip atau pelabelan. Pelabelan itu apa? Citra atau label yang dilekatkan masyarakat kepada perempuan dan laki-laki berdasarkan anggapan yang salah atau sesat. Seperti tadi, perempuan itu dianggap sebagai seseorang yang irasional atau emosional, sedangkan laki-laki itu selalu rasional dan tegas gitu. Padahal sifat irasional, emosional itu bisa dimiliki oleh siapapun, tidak terbatas jenis kelaminnya gitu kan. Kemudian perempuan itu dianggap kalau berdandan itu dirinya agar digoda laki-laki. Padahal tidak demikian adanya. Perempuan berdandan ya untuk dirinya sendiri agar terlihat terlihat fresh seperti itu. Tidak ingin digoda oleh laki-laki.
karena anggapan bahwa perempuan yang dandan itu ingin digoda, maka ketika laki-laki menggodanya gitu, itu dianggap sebagai suatu kewajaran gitu. Ini termasuk jenis-jenis ketidakadilan gender. Pernah enggak teman-teman? Iya, pernah enggak teman-teman di jalan gitu menyaksikan ada orang yang melakukan siul gitu atau sweet kepada perempuan yang lewat. Nah, itu adalah suatu bentuk kekerasan ya yang disebut dengan catcalling gitu. Saya harap adik-adik yang mengikuti diskusi pada hari ini tidak melakukan hal tersebut ya. Iya. Kemudian yang terakhir, jenis ketidakadilan gender yang terakhir adalah kekerasan gitu ya. Kekerasan hanya karena dia perempuan, dia layak untuk mendapatkan kekerasan seperti itu. Kekerasan ini biasanya terjadi karena perempuan dianggap lemah, perempuan dianggap sebagai seseorang yang harus selalu menurut gitu, dan laki-laki adalah seseorang yang kuat. Jadi ketika perempuan itu tidak menurut atau tidak jadi kalau perempuan itu tidak menuruti apa yang dikatakan laki-laki, maka dia berhak untuk dipukul atau lainnya gitu. Kemudian anggapan perempuan itu adalah objek seksual gitu ya. Kekerasan ini kerap terjadi karena perempuan itu dianggap sebagai objek seksual gitu. Karena tubuhnya adalah fitnah seperti itu. Jadi ketika seseorang melakukan kekerasan seksual atau kekerasan seksual kepada perempuan itu merupakan sesuatu hal yang wajar karena perempuan adalah objek seksual. Bahwa perempuan objek seksual. Ini adalah jenis ketidakadilan gender yang kelima, kekerasan. Kekerasan ini banyak sekali bentuknya. Ada kekerasan fisik gitu, dipukul, ditampar, ditendang, kemudian kekerasan seksual seperti tadi yang saya contohkan catcalling gitu ya, itu termasuk kekerasan seksual gitu. Menyiul-nyiuli perempuan yang sedang lewat gitu, misal ada perempuan yang sedang olahraga gitu sore hari sendirian, kemudian disiuli, mbak gitu, sweet seperti itu termasuk kekerasan seksual, itu namanya catcalling gitu. Kemudian dilecehkan, bagian tubuhnya disentuh dan lain-lainnya atau diperkosa, itu termasuk kekerasan seksual gitu. Kemudian kekerasan verbal, hanya karena dia perempuan dia mendapatkan kekerasan verbal, dihina, dibentak, diancam dan lain-lainnya. Kemudian kekerasan psikis itu apa? Kekerasan yang melibatkan mental atau psikologis dari korbannya gitu. Dibatasi ruang geraknya, diisolasi, direndahkan gitu. Wih, kamu apa perempuan, kamu nggak bisa apa-apa, itu termasuk kekerasan yang dilakukan secara verbal, tapi akan mengganggu psikis si korbannya gitu. Kamu apa perempuan, dasar dan lain-lain gitu ya. Contoh-contoh bagaimana merendahkan perempuan itu termasuk kekerasan psikis gitu. Dasar misal ya di dalam suatu organisasi gitu, ada seringkali kalau perempuan itu mengutarakan suatu pendapat atau opini gitu, tapi opini itu tidak bisa diterima oleh kelompok lain gitu. Kelompok lain itu kerap menjadikan keperempuanan orang tersebut untuk menyerangnya gitu. Apaan kamu perempuan tuh nggak usah ikut-ikutan, atau apaan kamu perempuan tuh kurang matang pemikirannya. Itu termasuk kekerasan psikis. Dilakukannya memang secara verbal, tapi dampaknya akan ke psikis si korbannya. Itu adalah jenis-jenis ketidakadilan yang yang terjadi karena pembagian gender tadi, subordinasi. Perempuan dijadikan sebagai pilihan yang kedua hanya karena dia perempuan, hanya karena laki-laki itu dianggap memiliki kelebihan gitu.
Hanya karena jenis kelaminnya laki-laki maka dia dianggap kelebihan. Padahal kelebihan manusia itu bukan terletak pada jenis kelaminnya, melainkan pada potensi-potensi yang dimiliki, ya. Kemudian marginalisasi tadi, hanya karena dia perempuan, karena memiliki fungsi reproduksi yang berbeda, maka dia tidak dipekerjakan atau maka dia mendapatkan upah yang tidak selayaknya. Kemudian beban ganda gitu, karena dia karena di suatu masyarakat dia sudah diberikan beban tertentu, tapi kalau dia diberikan suatu suatu sifat tertentu, tapi kalau dia keluar dari sifat tersebut, sifat tersebut harus tetap dimilikinya. Karena dia karena dia perempuan misalnya di sini dan dia harus mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi kalau bekerja di luar rumah, dia pun harus tetap mengerjakan pekerjaan rumah. Ini yang disebut dengan beban ganda. Kemudian stereotip atau pelabelan, memberikan label kepada perempuan sebagai seseorang yang irasional, emosional, perempuan sebagai sumber fitnah dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir tadi kekerasan gitu, ketidakadilan yang diterima karena dia perempuan atau karena dia laki-laki gitu. Tetapi seringnya ketidakadilan ini itu dialami perempuan karena apa? Perempuan oleh masyarakat kita itu dianggap sebagai makhluk kedua dan laki-laki adalah makhluk pertama gitu. Makhluk kedua, jadi dia tidak terlalu dia tidak terlalu dipentingkan dalam masyarakat kita. Kalau menurut teman-teman, pemaparan yang barusan itu termasuk konstruksi masyarakat yang adil atau yang tidak adil gitu. Ada yang harus dibenahi atau tidak, teman-teman? Dari pemaparan saya tadi itu. Ada sesuatu yang harus dibenahi ya. Ya, lalu ada sesuatu yang harus dibenahi. Berarti cara membenahinya adalah kita harus membangun sistem masyarakat yang adil gender, gitu ya. Gimana sih cara membentuk masyarakat yang adil gender? Caranya gimana? Yang adil kepada laki-laki dan adil kepada perempuan juga gitu. Caranya gimana, teman-teman? Memberikan kesetaraan gender kepada perempuan. Memberikan kesetaraan gender kepada perempuan. Oke. Memberikan kesetaraan gender kepada perempuan ya. Saya tampung dulu. Agar tidak ada subordinasi, marginalisasi, beban ganda, stereotip, kemudian kekerasan, bagaimana caranya? Memberikan kesetaraan gender kepada laki-laki dan perempuan. Sebentar ya, saya mohon izin mau menyalakan sebentar. Oke, sudah. Maaf. Memberikan kesetaraan gender pada laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender itu apa? Kesetaraan gender itu apa? Kebebasan. Kebebasan ya. Kesetaraan gender itu kebebasan. Yang lainnya apa? Keadilan. Keadilan. Memberikan keadilan gitu. Menyamakan gender laki-laki sama perempuan. Oke, menyamakan. Memberikan kesempatan. Ya, itu. Kesetaraan itu memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk mengaplikasikan hak-hak mereka serta untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Ini yang disebut kesetaraan, memberikan kesempatan yang sama. Itu namanya setara. Setara sama adil itu beda nggak ya? Beda. Kalau menurut kalian, terma yang harus kita pakai di sini itu kata setara atau adil? Adil. Adil. Nah, kalau adil bedanya adil dengan setara itu apa? Kalau adil tidak harus sama. Adil tidak harus sama gitu. Terus kalau setara?
setara tidak harus adil. Oke. Adil tidak harus setara. Setara tidak harus adil gitu. Iya. Oke. Iya. Pada kajian gender atau studi gender dulu yang dipakai adalah kata setara. Setara itu artinya memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk mengaplikasikan hak-haknya seperti itu ya, seperti yang namanya didefinisikan oleh UNICEF. Tapi konsep ini kemudian sudah berkembang teman-teman. Terma sekarang yang digunakan itu adalah keadilan, bukan kesetaraan lagi. Keadilan itu apa? Keadilan, ya benar. Keadilan itu apa? Memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki. Maaf, ini seharusnya laki-laki. Laki-laki agar mereka bisa mengaplikasikan hak dan mengembangkan potensinya dengan tetap memperhatikan pengalaman khas perempuan dan laki-laki. Itu adalah keadilan, gitu. Jadi kalau setara tadi itu yang namanya setara itu memberikan kesempatan yang sama, tapi kalau yang namanya keadilan itu memberikan kesempatan plus memperhatikan pengalaman khas perempuan dan laki-laki seperti itu. Kita belajar contoh keadilan dan kesetaraan dulu ya dari gambar ini, lalu nanti saya akan menjelaskan tentang keadilan dan kesetaraan gender itu bedanya di mana sih. Oke, yang namanya setara itu adalah kamu memberikan A, B, C porsi yang sama gitu. Porsi yang sama itu namanya setara. Misal kita lihat di sini, ada 3 orang yang memiliki tinggi yang berbeda, tapi kita kasih dingklik atau kursi untuk memanjat dan tinggi kursinya itu sama. Padahal tinggi orang ini itu berbeda. Si A sangat tinggi, B tidak terlalu tinggi, dan C itu pendek gitu. Tapi kalau kita pakai konsep setara, kita kasih kursi yang sama. Itu setara. Coba kita lihat gambar di sampingnya. Adil. Kalau adil itu bagaimana? Kita kasih kursi yang lebih tinggi kepada si pendek. Kemudian kepada orang yang tingginya sedengan gitu, kita kasih kursi yang agak sedengan. Kemudian kepada orang yang tinggi, kita kasih kursi yang rendah, tapi dia tetap bisa menjangkau buah itu. Itu namanya adil, memberikan kesempatan. Ketiga orang ini punya kesempatan yang sama untuk meraih atau untuk ngambil buah gitu. Meraih mimpi. Untuk meraih mimpi ya, kita anggap buah ini sebagai mimpi ya. 3 orang ini punya kesempatan untuk meraih mimpi, tapi kondisi mereka itu kan berbeda-beda. Si A tinggi, si B tingginya sedangkan si C pendek gitu kan ya. Kalau setara, kita kasih kursi yang ukurannya sama, tapi kalau yang namanya adil, kita perhatikan kebutuhan dia. Kebutuhan si pendek sepertinya lebih banyak nih. Kita kasih kursi yang lebih tinggi. Itu namanya adil. Memberikan kesempatan yang sama dengan memperhatikan pengalaman khas. Ini pengalaman khasnya si pendek itu kan dia tidak bisa menggapai buah itu kalau tidak dengan kursi yang sangat tinggi. Contoh lagi konsep keadilan dan konsep kesetaraan. Oke, teman-teman lihat gambar ini. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menonton bola yang sama gitu ya. Itu namanya setara. Nah, karena misal penyelenggara ini tidak tahu penontonnya itu siapa saja, maka dia hanya memberikan kita namakan gambar coklat ini sebagai apa ya teman-teman? Kursi atau apa ini? Palet. Apa? Palet. Palet. Oh ya, palet, balok ya, kita balok.
karena si penyelenggara ini tidak tahu yang menonton itu siapa saja, jadi dia memberikan balok dengan ukuran tinggi yang sama, gitu. Padahal si penonton ini punya kondisi atau punya pengalaman yang berbeda. Jadi mereka sebenarnya kalau disebut adil, maka harus diberikan ukuran balok yang sesuai dengan kebutuhan. Itu yang disebut dengan adil. Memberikan memberikan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu itu kita sebut dengan affirmative action. Kebijakan afirmatif gitu kalau dalam bahasa Indonesianya, kebijakan afirmatif itu adalah keadilan. Jadi yang namanya keadilan itu memberikan kesempatan yang sama dengan tetap memperhatikan kondisi-kondisi masing-masing, dengan tetap memperhatikan perbedaan kondisi masing-masing. Itu adalah keadilan. Jadi keadilan gender bagaimana? Keadilan gender tadi. Keadilan gender adalah memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki, tapi dengan tetap memperhatikan pengalaman khas atau kondisi masing-masing laki-laki dan perempuan. Teman-teman, saya punya contoh pernyataan. Kalian jawab pernyataan ini, seharusnya pernyataan ya. Pernyataan berikut ini dengan kalian komentari pernyataan berikut ini dengan setara atau adil gitu ya. Berikan komentar pada pernyataan berikut ini dengan satu kata, setara atau adil. 1. Memberikan jumlah dan fasilitas yang sama untuk kamar mandi laki-laki dan perempuan. Setara atau adil? Setara. Sebentar ya, sebentar. Setara. Adil. Oke. Memberikan jumlah dan fasilitas yang sama untuk kamar mandi laki-laki dan perempuan itu setara atau adil? Kesetaraan gender atau keadilan gender? Keadilan. Kesetaraan. Kenapa kamu katakan setara? Kenapa kamu katakan adil? Karena kamar mandi laki-laki sama perempuan itu beda. Kebutuhan kamar mandi perempuan lebih banyak. Oh iya, bagus sekali jawabannya. Kamar mandi perempuan itu ada WC-nya semua. Kalau laki-laki enggak ada. Ada. Ya harus. Semua. Harus. Oke. Kak, Itu pernah masuk kamar mandi perempuan. Oke, sebentar, sudah. Jadi memberikan jumlah dan fasilitas yang sama untuk kamar mandi laki-laki dan perempuan ini masih dalam taraf kesetaraan, belum keadilan. Karena apa? Karena laki-laki punya pengalaman biologis yang berbeda kan. Perempuan bisa apa? Menstruasi, yang artinya ketika orang menstruasi, maka dia harus mendapatkan sanitasi, fasilitas sanitasi yang lebih baik seperti itu. Jadi kalau misal jumlah kamar mandi laki-laki 3, ya perempuan harus 3. Ya tidak bisa karena pengalaman biologis mereka berbeda, kondisinya berbeda. Perempuan itu kan punya pengalaman biologis yaitu menstruasi. Kemudian pengalaman biologis lainnya itu perempuan hamil ya, bisa hamil ya. Kalau biasanya orang hamil itu dia lebih sering ke kamar mandi. Maka kalau kamar mandinya sama itu tidak bisa disebut adil. Yang adil adalah memberikan fasilitas yang berbeda atau jumlah yang berbeda untuk kamar mandi laki-laki dan perempuan. Kemudian yang selanjutnya, pernyataan yang kedua teman-teman. Pemerintah mendorong keterwakilan perempuan pada politik dengan menyaratkan partai untuk mencalonkan perempuan sekurang-kurangnya 30% gitu. Jadi agar perempuan itu bisa bisa tampil di panggung politik, pemerintah itu menyaratkan agar setiap partai setidaknya menyalonkan DPR atau DPRD-nya
menyaratkan 30% dari 100% calonnya itu perempuan gitu. Kalau menurut kalian ini adil atau setara? Adil. Kenapa adil? Kenapa adil? Kenapa adil? Kenapa setara? Karena kebutuhannya menyesuaikan dengan itunya. Kebutuhannya menyesuaikan dengan oke. Saya berikan jawaban di sini. Ini disebut dengan adil. Kenapa? Itunya. Oh ya. Kenapa pemerintah mewajibkan sebentar ya teman-teman di ini dulu di mood dulu. Oke. Ya, kenapa ini disebut sebagai bentuk keadilan? Karena yang pertama, jika tidak disyaratkan 30%, maka keterwakilan perempuan di kancah politik itu akan sangat rendah sekali. Karena apa? Karena perempuan karena perempuan masih meyakini bahwa apakah saya bisa untuk berpartisipasi dalam panggung politik seperti itu. Satu. Yang kedua, kalau misalnya mereka mencalonkan diri sebagai anggota legislatif seperti itu ya, masyarakat pasti akan lebih mengutamakan siapa? Laki-laki. Maka disyaratkan 30% ini itu adalah suatu bentuk keadilan agar perempuan itu bisa ikut berpartisipasi pada panggung politik gitu. Contoh pernyataan yang kedua ini kita sebut sebagai affirmative action atau kebijakan afirmasi gitu. Teman-teman juga bisa lihat kebijakan afirmasi ini dari pembukaan beasiswa untuk pelajar atau mahasiswa yang di daerah tertinggal gitu. Yang di daerah tertinggal itu biasanya mereka akan mendapatkan keistimewaan untuk bisa mendapatkan beasiswa gitu. Misal dari daerah Papua, pokoknya daerah tertinggal lainnya. Iya. Itu kenapa mereka mendapatkan hak istimewa untuk mendapatkan beasiswa? Karena apa? Ya karena mereka mulai pendidikannya berbeda dengan orang-orang yang ada di Jawa gitu. Karena fasilitas pendidikan yang ada di sana dengan yang ada di Jawa itu berbeda. Jadi kalau mereka tidak diistimewakan, jadi kalau mereka tidak mendapatkan kebijakan afirmasi ini, ya mereka tidak akan bisa mengejar ketertinggalannya. Maka biasanya kalau nanti ada beasiswa LPDP gitu ya, LPDP itu ada beasiswa khusus daerah tertinggal dan apalagi saya lupa nama beasiswanya itu apa. Itu ada pokoknya ada treatment khusus, perlakuan khusus untuk mereka yang di daerah-daerah tertinggal ini. Tujuannya apa? Ya agar mereka bisa mengejar ketertinggalan pendidikannya dengan orang-orang yang ada di pulau-pulau yang sudah maju pendidikannya seperti Jawa atau lainnya. Itu disebut dengan kebijakan afirmatif. Jadi pernyataan yang kedua ini namanya adil ya. Oke. Kemudian teman-teman, yang selanjutnya saya mau tanya lagi. Jika di suatu ruang publik tidak menyediakan ruang laktasi, itu disebut sebagai sesuatu yang biasa saja atau tidak adil. Ruang publik, fasilitas umum atau seperti sekolah, perguruan tinggi atau lain-lain, kantor pemerintah tidak menyediakan ruang laktasi. Itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja, merupakan bentuk ketidakadilan. Gimana kalau menurut kalian? Ruang publik
atau fasilitas-fasilitas umum yang tidak menyediakan ruang laktasi itu dianggap sebagai suatu bisa disebut sebagai suatu bentuk ketidakadilan. Karena apa? Karena yang mengunjungi fasilitas umum tersebut bisa saja perempuan, bisa saja laki-laki, dan perempuan itu memiliki kondisi biologis yang khusus. Dia bisa melahirkan dan dia bisa menyusui. Dan kalau orang yang sedang menyusui itu di tiap di waktu-waktu tertentu maka dia harus misal ya kalau dia bawa anak gitu, maka di waktu-waktu tertentu itu anaknya pasti akan haus atau ingin menyusu kepada ibunya. Maka kalau kita memperhatikan kondisi atau pengalaman khusus perempuan di setiap fasilitas umum itu harus disediakan ruang laktasi. Kemudian selanjutnya saya mau tanya lagi. Pemerintah mengirimkan bahan makanan kepada korban bencana alam. Kalau menurut kalian, mengirimkan bahan makanan saja, ini sudah adil atau belum? Gitu. Belum. Sudah adil atau belum? Belum, ya. Kalau hanya bahan makanan itu tentu kita tidak bisa kita sebut sebagai adil karena ada beberapa individu di sana yang memiliki pengalaman-pengalaman khusus atau kondisi-kondisi khusus. Misal ada anak-anak kecil, ada anak-anak bayi yang perlu popok gitu. Kemudian ada perempuan yang bisa menstruasi yang mungkin memerlukan pembalut dan lain-lain. Itu adalah yang disebut adil. Adil adalah memberikan kesempatan yang sama dengan memperhatikan kondisi khusus masing-masing individu. Oke. Pertanyaan yang terakhir dari saya, mengapa sih menjadi pramuka itu harus sadar dengan isu keadilan gender gitu? Kenapa tadi teman-teman harus belajar? Karena pramuka dituntut untuk memiliki keapekaan sosial. Oh, bagus sekali. Adik siapa tadi yang menjawab? Karena menjadi pramuka itu dituntut untuk memiliki kepekaan sosial. Salah satu kepekaan sosial yang harus dimiliki yaitu kepekaan terhadap gender, kepekaan terhadap isu gender. Oke, ada lagi yang menjawab, mengapa pramuka harus sadar dengan isu keadilan gender gitu? Untuk bisa menerapkan nilai-nilai kepramukaan. Untuk bisa, menerapkan nilai-nilai kepramukaan. Nilai-nilai kepramukaan itu apa? Nilai itu yang tertulis dalam Dasar Dharma. Apa itu? Coba sebutkan. Dengan Dasar Dharma kedua. Coba sebutkan. Ayo Dasar Dharma keduanya. Mati HPku. Ayo, Dasar Dharma keduanya itu bagaimana? Cinta alam dan kasih sayang manusia. Oh, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Oke. Itu Dasar Dharma kedua ya. Oke. Kenapa pramuka itu harus sadar dengan isu ini atau sadar dengan keadilan gender? Yang pertama, sebagai seorang pramuka, kalian dituntut untuk memiliki atau mengamalkan Pancasila atau berjiwa Pancasila. Iya enggak? Adik-adik dituntut untuk berjiwa Pancasila ya? Iya. Salah satu sila, yaitu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian harus mengamalkan 5 sila ini kan. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk keadilan gender. Jadi teman-teman, sebagai pramuka, sebagai orang yang berjiwa Pancasila, maka harus mengamalkan sila kelima ini. Bagaimana pengamalannya? Salah satunya yaitu mewujudkan keadilan gender gitu. Nanti saya akan tanya satu persatu, bagaimana nanti kamu akan mengamalkan
atau mewujudkan keadilan gender pada kehidupan sehari-harimu? Nanti saya akan tanya ya sebagai bentuk evaluasinya. Kemudian yang kedua, sebagai seorang pramuka, pramuka itu juga dituntut untuk berpartisipasi atau ikut serta dalam pembangunan. Iya enggak? Ya, adik-adik. Ya. Berarti adik-adik pramuka di sini semuanya adalah agen pembangunan. Iya kan? Iya. Adik-adik semua di sini adalah agen pembangunan. Ya. Berarti kalau kalian agen pembangunan, kalian harus ikut serta dalam program pembangunan dalam mewujudkan SDGs. Sebelum saya lanjutkan pembahasan tentang agen pembangunan ini, adik-adik pramuka di sini sudah mengenal dengan Sustainable Development Goals belum? Sudah kenal dengan SDGs belum? SDGs belum. Ya, SDGs atau yang bahasa Indonesianya kita sebut dengan pembangunan berkelanjutan, sustainable development gitu aja ya. Goals-nya kita bahas nanti. Sustainable development atau pembangunan berkelanjutan itu apa? Ini adalah suatu program yang dirancang dan disetujui oleh beberapa negara agar menciptakan maslahat bagi semua manusia serta bagi bumi gitu. Jadi bukan hanya manusia di sini yang menjadi objek dari pembangunan berkelanjutan ini, tapi alam atau bumi juga. Di antara program pembangunan ini adalah memberikan kesetaraan kepada perempuan, memberikan pemberdayaan kepada perempuan gitu. Nah, sebagai agen SDGs ini dilakukan tidak hanya oleh instansi pemerintah saja atau lembaga pemerintah saja, tapi pemerintah sifat utama dari SDGs ini atau pembangunan berkelanjutan ini bersifat partnership. Artinya pemerintah tidak bekerja sendiri, tapi semua lembaga, semua organisasi yang ada di dalam suatu negara atau di seluruh dunia ikut berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Maka pramuka yang termasuk salah satu organisasi yang ada di dalam negara kita atau yang ada di dalam dunia ini harus ikut serta dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Apa sih tujuan pembangunan berkelanjutan ini? Tujuannya apa saja? Tujuannya ada banyak. Yang kita bahas di sini adalah tujuan yang kelimanya, yaitu untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Maka sebagai teman-teman pramuka atau sebagai agen pembangunan di sini, kalian harus aktif dan berinisiatif dalam membangun kesadaran, utamanya dalam kesadaran gender, kesadaran keadilan gender gitu. Apa sih keadilan gender yang ditetapkan oleh SDGs ini? Ini keadilan gender yang yang dicanangkan oleh SDGs atau Sustainable Development Goals itu ada banyak. Yang pertama diantaranya mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. Jadi dia sebagai perempuan tidak boleh mendapatkan diskriminasi. Semua orang harus mendapatkan akses yang sama. Kemudian yang kedua, menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan di ruang publik ataupun di ruang pribadi atau domestik. Kemudian selanjutnya, menghapuskan segala praktik berbahaya seperti perkawinan usia anak.
perkawinan dini, perkawinan paksa, serta sunat perempuan. Ini saya mau bahas kepada teman-teman. Kenapa praktik kawin anak, kawin usia anak itu berbahaya bagi perempuan? Berbahaya utamanya bagi perempuan. Sama-sama berbahayanya. Laki-laki dan perempuan, kawin anak bagi laki-laki dan perempuan itu sama-sama bahaya. Tapi lebih bahaya lagi kepada perempuan. Kenapa? Mengaruhi mental si anak perempuan. Mempengaruhi mental si anak perempuan. Oke. Bagus sekali jawabannya. Ada lagi selain mental apa? Organ reproduksinya belum terlalu matang. Bagus sekali. Karena organ reproduksinya belum terlalu matang. Ini